Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Puri Marani dari kelas 11 MIPA 2 absen 6. Saya akan mempresentasikan tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Pada soal yang pertama terdapat soal yang berbunyi, menurut Anda apa fungsi kawasan konservasi flora dan fauna? Menurut saya, konservasi flora dan fauna adalah untuk melindungi dan melestarikan ekosistem, keanekaragaman hayati, flora dan fauna, serta menjamin pemanfaatan flora dan faunanya. Pada soal yang kedua, terdapat soal yang berbunyi, apa saja perbedaan cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional? Cagar alam, wilayah yang di dalamnya terdapat flora, fauna, ekosistem yang khas. Yang sesuatu yang terdapat di cagar alam dibiarkan berkembang begitu saja secara alami dan dijaga dengan ketat. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam cagar alam. Untuk suaka marga satwa, wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah. Sedangkan taman nasional hampir mirip dengan cagar alam, hanya saja taman nasional masih bisa dikunjungi oleh siapa saja dengan tujuan penelitian, pendidikan, dan rekreasi dan pariwisata. Pada soal yang ketiga terdapat 6 gambar peta Indonesia. Yang pertama adalah peta Sumatera. Taman nasional yang terdapat di peta Sumatera di Pulau Sumatera adalah yang pertama, Bukit Barisan, Aceh, Sumatera Utara. Fauna yang dilindunginya, orangutan Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Flora yang dilindungi hanya anggrek. Yang kedua, terdapat Bukit 30, Jambi. Fauna yang dilindungi macan dahan, gajah Sumatera, dan fauna yang dilindungi adalah rotan dan meranti. Untuk yang ketiga adalah berbak Sumatera Selatan. Fauna yang dilindungi kucing emas dan rusa sembar. Flora yang dilindungi cemara laut dan pandan. Untuk selanjutnya adalah peta yang kedua adalah peta Pulau Jawa. Taman nasional yang terdapat di Pulau Jawa adalah Ujung Kulon, Banten. Fauna yang dilindungi luwak, kucing hutan, dan macan tutul. Flora yang dilindungi tarum laut, pandan berduri, dan babakan. Yang kedua adalah Gunung Gede, Jawa Barat. Fauna yang dilindungi elang Jawa dan tersia. Untuk flora yang dilindungi edelweiss dan rotan butuh. Selanjutnya adalah Gunung Bromo Tengger, Jawa Timur. Fauna yang dilindungi adalah macan tutul Jawa dan lutung Jawa. Flora yang dilindungi adalah Araiteaceae, Maliaceae. Peta yang ketiga adalah peta Pulau Kalimantan. Taman nasional yang terdapat di Kalimantan adalah Gunung Pakung, Kalimantan Barat. Flora yang dilindungi adalah damar, kayu un, dan pulai. Fauna yang dilindungi adalah orang utan, kelasi, dan kera. Yang kedua, Bukit Raya, Kalimantan Tengah. Flora yang dilindungi Rafflesia sp, anggrek hutan, dan anggrek hutan. Fauna yang dilindunginya musang bergaris, musang air, dan binturong. Yang ketiga adalah Kutai, Kalimantan Timur. Flora yang dilindungi bakau dan kapur. Fauna yang dilindungi bakanten dan uwa Kalimantan. Pada peta yang keempat adalah Sulawesi. Taman nasional yang terdapat di Sulawesi adalah Bunaten, Sulawesi Utara. Fauna yang dilindungi adalah ikan duyung atau dugong dan penyu hijau. Flora yang dilindungi adalah fringing dan barir.
Selanjutnya adalah Lorelindo, Sulawesi Tengah. Flora yang dilindungi rotan dan pohon rada. Flora yang dilindungi adalah rotan dan pohon reda-leda. Fauna yang dilindungi tersier dan monyet Sulawesi. Peta yang kelima adalah Nusa Tenggara. Peta Pulau Nusa Tenggara. Taman nasional yang terdapat di Pulau Nusa Tenggara adalah Gunung Rinjani, Lombok. Flora yang dilindungi Garu dan randu hutan. Fauna yang dilindungi landak dan babi hutan. Yang kedua adalah Pulau Komodo NTT. Flora yang dilindungi wol dan bidora. Fauna dilindungi kuda liar dan musang. Peta yang terakhir adalah peta yang keenam, yaitu Pulau Maluku, Papua. Taman nasional yang terdapat di Maluku, Papua adalah Monusela Maluku. Flora yang dilindungi pohon durian dan langsat hutan. Yang kedua, flora yang dilindungi adalah pohon durian dan langsat hutan. Yang kedua, Loren Papua. Flora yang dilindungi nipa dan pandan. Fauna yang dilindungi babi duri dan moncong pendek. Soal yang keempat adalah dapat berbunyi, tuliskan usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan dalam pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan flora sebagai sumber pangan, yaitu beras dapat dijadikan nasi dan bubur, buah dapat dijadikan salad dan buah kaleng. Selanjutnya yang kedua, pemanfaatan flora sebagai sumber hiasan, yaitu kayu bisa dijadikan meja, kursi, dan kerajinan lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, flora dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan devisa. Berbagai jenis kayu terdapat di Indonesia. Di hutan Indonesia dapat dijadikan bahan baku industri, kerajinan, dan perabotan rumah tangga. Untuk yang kedua, pemanfaatan fauna sebagai sumber pangan. Yang pertama, ayam yang dagingnya bisa diolah menjadi masakan rumah tangga seperti nugget, rolade, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, pemanfaatan fauna sebagai sumber pendapatan ekonomi, yaitu peternakan dan perikanan atau tambak yang bertujuan untuk dirawat dan dikembangkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.